Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ya, silakan Sigit pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat ya di kelas ini. Mudah-mudahan seterusnya kelas ini tetap ya kehadirannya bisa dijaga ya. Semuanya kalau tidak ada keperluan yang mendesak itu usahakan harus tetap hadir itu ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Coba. Ada yang dikeluarkan bajunya? Ada yang dikeluarkan? Tidak. Coba cek sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak? Ada sampah? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah nyaman untuk belajar? Sudah. Silakan boleh duduk kembali. Ya, Ibu mau mengingatkan kalian pas awal kita bertemu dengan Ibu itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Ya, kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Ya, selama kegiatan pembelajaran kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita sebagai warga Indonesia harus bisa terbiasa dan harus fasih ya menggunakan bahasa Indonesia. Minimal ketika pembelajaran bahasa Indonesia kalian harus menggunakan bahasa Indonesia itu. Yang kedua apa? Apa? Ketika bertanya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ada lagi? Apa yang ketiga? Jangan berisik atau jangan bercanda ketika kegiatan pembelajaran itu ya. Ibu mau tanya dulu. Kemarin ketika sebelum pertemuan ini ada yang ingat kita belajar apa saja? Cerita fantasi. Ya betul, cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ya boleh, Reisha. Ya, cerita fantasi yang bersifat hayalan. Ada lagi? Ya betul, jadi cerita fantasi itu merupakan sebuah teks naratif yang bersifat hayalan. Jadi yang ada hanya di dunia imajinasi. Kemudian apa lagi? Bu, Belajar apa lagi ya? ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Ya betul, kemarin kita sudah belajar ciri umum dari cerita fantasi. Apa saja ciri umum dari cerita fantasi? Yuk, ada yang masih ingat? Ya silakan Nofisa. Ya betul, cerita fantasi itu ada keajaiban atau keanehan. Cirinya apa lagi?
Ayo. Ya, boleh? Ya, adanya ide cerita yang terbuka. Jadi ketika kalian membuat cerita fantasi, ide ceritanya itu bebas ya. Kalian mau seperti apa? Ada lagi cirinya? Ya? Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Ya, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Ada lagi? Ya, Yoga? Ya, tokohnya itu unik. Biasanya kalau cerita fantasi memiliki kesaktian. Ada lagi? Ada lagi? Sudah, ya itu jadi ciri umum cerita fantasi itu yang pertama adanya keajaiban atau kemisteriusan. Kemudian ide cerita itu yang terbuka. Ya, terbuka. Kemudian latarnya tuh bisa lintas waktu, ya bisa zaman dahulu atau zaman sekarang. Dan yang terakhir, tokohnya itu unik, biasanya memiliki kesaktian. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur intrinsik teks fantasi dengan tepat. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ibu akan memberikan kalian tayangan video dan ada juga nanti tayangan atau ada sebuah komik ya. Nanti silahkan kalian simak, silahkan kalian amati video yang akan diputar. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Ya, sudah selesai ya. Nah, untuk berikutnya ada teks lagi ya. Jadi cerita fantasi itu kalian bisa menikmatinya. Kalian bisa menonton ataupun membaca, dan ini adalah cerita fantasi dalam bentuk apa ini? Ya, dalam bentuk komik. Ya, silahkan boleh dibaca terlebih dahulu. Judulnya adalah Kue-Kue Mau. Silahkan dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah. Kalian sudah paham dengan bacaannya? Ya, berikutnya ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ada 7 pertanyaan. Yang pertama, tahukah kalian cerita fantasi apa yang baru saja kalian saksikan? Kemudian, apa tema dari masing-masing cerita fantasi? Siapa tokoh dalam video dan komik tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, kalian akan diberikan tentang apa itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Ada yang mau membacakan? Boleh, Sigit, baca? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita itu sendiri, atau dengan kata lain, unsur yang membangun dari dalam cerita. Nah, iya. Jadi unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam cerita. Ketika misalnya kalian akan membuat sebuah cerita, kalian harus tahu apa saja sih yang ada dalam cerita. Nah, ini ada beberapa unsur. Tuh, ada berapa unsur ini? Ada 6 unsur. Jadi 6 unsur ini harus ada di dalam sebuah cerita fantasi. Entah itu ketika kalian membaca, kalian harus tahu unsurnya ada apa saja. Dan ketika mau membuat cerita pun unsur-unsur ini harus ada. Yang pertama adalah tema. Ya, tema. Tema itu ide pokok ya. Ide pokok atau gagasan yang mendasar. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah cerita, kalian harus tahu terlebih dahulu tema yang akan kalian bahas itu apa. Misalnya apakah tentang persahabatan, tentang keluarga itu. Jadi ketika misalnya kalian mau membuat cerita, misalnya temanya itu persahabatan, kalian harus fokus ke persahabatan. Boleh belok ke kanan, ke kiri, misalnya ke tentang keluarga boleh, tapi harus ingat dasarnya itu apa, temanya apa. Harus kembali lagi ke tema itu.
Ya, yang kedua adalah alur. Alur itu jalan atau alur cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi urutan waktunya ada di alur. Alur itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada alur maju. Ya, ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur maju itu biasanya ceritanya itu diawali dengan peristiwa dari pertama sampai akhir gitu. Kalau alur mundur itu biasanya ceritanya kebalikan dari alur maju, diceritakan dulu akhirnya bagaimana, baru ke awal. Dan yang ketiga itu alur campuran. Campuran itu perpaduan antara alur maju dan alur mundur gitu. Misalnya kalian mau membuat cerita, Bu, saya mau ceritanya zaman sekarang, misalnya ketika zaman tahun 2024. Bu, tapi saya mau di dalam ceritanya itu ada di zaman penjajahan gitu misalnya. Boleh tidak boleh? Berarti itu termasuk alur campuran gitu. Ya, jadi alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran itu. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu peran-peran yang ditampilkan dalam cerita. Ya, misalnya kalian masih ingat dari cerita fantasi Frozen? Masih? Tokohnya siapa? Pemainnya ada siapa saja? Elsa, Anna. Yang bola salju siapa namanya? Olaf. Nah, itu ada nama tokoh. Jadi ketika membuat cerita kalian itu harus ada tokohnya. Kira-kira kalau cerita tidak ada tokohnya bagaimana? Seru tidak? Tidak. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan penokohan. Penokohan itu karakter yang ditonjolkan atau yang ditampilkan dari setiap tokoh. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita dalam cerita dan penokohan. Ya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Silakan, boleh dicatat terlebih dahulu. Ibu beri waktu dulu. Boleh catat dulu. Ya, sudah selesai. Sudah ya. Semuanya berdiri. Ditutup dulu bukunya. Kalian berdiri. Silakan kalian berpasangan. Siapkan 1 buah pulpen. Ya, siapkan 1 buah pulpen. Sudah berpasangan? Ketika ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Ketika ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Ya, ketika ibu bilang sekat, kalian seperti ini. Dan ketika ibu bilang sikat, kalian berebut mengambil. Paham? Paham? Sekat, sakit, sikut, sekat, sikat. Silakan boleh duduk kembali. Ya, silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Ini kelompok 1 itu kemarin suka ini ya, teks paragraf ya? Iya. Teks paragraf. Ini yang paragraf juga ya? Kalau ini yang komik ya? Silahkan. Ini yang komik juga ya? Silahkan kalian dibaca. Di situ ada petunjuknya, ya. Petunjuknya apa? Ada di LKPD. Yang pertama, baca terlebih dahulu teks yang sudah dibagikan. Sudah ada teks semuanya? Ya, silakan kalian baca. Kemudian kalian isi unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang sudah dibaca. Ya, silakan kalian bekerja kelompok. Silakan. Nama anggotanya jangan lupa ditulis nama
anggotanya setiap kelompoknya ya. Boleh, ininya boleh dicopot biar nanti dibagi tugas ya. Ada yang menentukan juga ini. Boleh. Ada awas sobek ya. Boleh kalau ada yang ingin tanyakan ya. Ini kelas ya, kelas studi C berarti ya. Ini kelas studi C. Ini yang bergambar ya. Nanti dibagi-bagi saja, yang lainnya juga mencatat ya, biar kalian punya catatan tersendiri. Jangan lupa ya, bukti dalam teks ya. Di situ ada bukti dalam teks. Kalian silahkan catat yang ada di teksnya itu bukti. Misalnya tokohnya itu jahat. Kalian tentukan di situ mana yang menunjukkan bahwa si karakter itu jahat, si tokoh itu jahat ya. Ini juga boleh kalau mau dibuka. Misalnya mau dibuka. Ya, boleh yoga. Apa? Nah, iya, sudut pandang. Jadi sudut pandang itu misalnya nih yoga tuh mau buat cerita ya. Yoganya itu kira-kira mau ikut di dalam cerita atau enggak? Kalau dalam cerita itu berarti ada kata aku. Kalau misal itu berarti sudut pandang orang pertama ya, betul. Kalau sudut pandang orang ketiga berarti kata dia atau mereka ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Ya, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ya, silakan kalian menyajikan hasil diskusinya. Mau dari kelompok berapa dulu? 1. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Ini Ibu tutup dulu ya. Silakan ke depan. Perhatikan ya, yang lain perhatikan dulu ya. Kelompok 2, simak dulu. Ada teman kalian yang mau presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema, jawaban kerja keras, bakti dalam teks. Setiap hari, Jack bekerja dengan rajin ditemani Harpa yang memainkan melodi. Indah memberi semangat Jack bekerja. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Sekarang tinggal kelompok 2. Yuk. Suaranya yang lantang ya, agar terdengar oleh teman-teman kalian. Jangan ragu, jangan takut salah. Kelompok 4 perhatikan dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pertama, unsur intrinsik. Tema, mereka hidup memprihatinkan. Bukti dalam teks, mereka hidup memprihatinkan, hanya ada seekor sapi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Intinya mohon maaf. Dari Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 2. Ya, tadi 2 kelompok sudah presentasi ya. Tadi kelompok 1 dan 2 itu sebuah teks cerita fantasi dalam bentuk paragraf. Kira-kira dari hasil yang sudah dipresentasikan, ada perbedaan jawabannya tidak? Ada. Yang pertama apa? Apa? Tema. Ya, betul. Kalau kelompok 1 temanya adalah tentang
Kerja keras. Ada bukti dalam teksnya? Ada. Apa itu? Setiap hari Jack bekerja dengan rajin ditemani harpa yang memainkan melodi indah, memberi semangat Jack bekerja. Nah, itu ada bukti dalam teksnya. Kemudian ini? Mereka hidup memprihatinkan. Bukti dalam teksnya? Mereka hidup memprihatinkan, hanya ada seekor sapi. Nah, itu jadi meskipun kalian temanya berbeda, itu tergantung kalian tanggapannya. Kalian itu menurut kalian temanya bagaimana? Pendapat kalian. Ya, jadi tidak harus sama. Yang penting kalian bisa membuktikan. Kelompok 1 ada dalam teks, betul? Ada, iya betul. Kelompok 2 juga ada dalam teks itu. Jadi tergantung kalian. Jadi ketika belajar jangan takut salah dan jangan takut untuk berpendapat itu ya. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3. Suaranya dong, Hedar, biasanya Kami bagus. dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari komik teks 2. Tema pantang menyerah di dalam teks. Sejak saat itu mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Apakah ada yang menanggapi? Tidak ada. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok. Ayo, tinggal kelompok ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kelompok 4 teks 2 tentang kue mau. Tema jawaban pantang menyerah. Bukti dalam teks setelah berusaha keras akhirnya aku diterima di sekolah kue juara. Ya, silakan dibagi. Ini sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Ya. Ini sudah dikumpulkan? Jawaban yang tadi? Ya, silakan diisi ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, beri apresiasi. Ya, tadi kita sudah belajar ya, sudah berdiskusi ya, mengidentifikasi masalah. Sekarang kalian sudah tahu kan cerita fantasi apa yang tadi sudah kalian saksikan? Sudah? Nah, yang kalau teks yang pertama itu tentang apa? Jack dan kalau dalam teks komik mau. Tema dari teks yang pertama, temanya ada yang kerja keras dan ada yang hidup memprihatinkan. Kalau dari sini itu bekerja keras. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui, kalian pun bisa menjawab unsur-unsur yang ada di dalam teks tersebut, unsur-unsur cerita ya. Sekarang kita akan merangkum kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kita belajar apa saja hari ini? Unsur intrinsik cerita fantasi. Ada apa saja? Tema, Tokoh dan penokohan. tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang. Iya, nah silakan dikumpulkan ya ininya, dikumpulkan.
dikumpulkan. Ibu akan beri kalian sebagai evaluasi ya. Nanti silakan kalian isi. Sudah? Ya. Ini berapa orang? 6 ya. Ini sudah. Silakan dijawab ya. Bisa langsung diisi ya. Kurang? Ya. Ini berapa orang? Jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Kurang? Dah. Ya. Ayo, segera selesaikan. Udah selesai? Boleh dikumpulkan. Sudah selesai nih? Dah, ya ini sudah selesai. Boleh nanti dikumpulkan ya? Kumpulkan. Ripa sudah selesai? Ya, boleh dikumpulkan ya? Kumpulkan. Kumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Sudah selesai? Udah selesai ya? Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ya. Silakan dikoordinir ya tiap kelompoknya kalau sudah selesai. Sudah ya. Ini sudah selesai. Ini sudah ya. Ya, kegiatan pembelajaran sudah selesai ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari sebuah cerita fantasi, kemudian tentukan unsur-unsur intrinsiknya. Ya, kemudian kalian tuangkan dalam Canva. Bisa Canva? Bisa ya. Kemudian kalian kalau sudah selesai silahkan posting di media sosial dan tandai ibu. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah kebahasaan di dalam cerita fantasi. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya, ada yang ingin disampaikan? Iya. Kalau tidak ada, kira-kira bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermakna ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing ya. Ya, silahkan. Pembelajaran sudah selesai, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ya, jangan malas ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami